Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat bertemu kembali di channel Robi Awaludin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain pengembangan produk. Nah, ini penting karena suatu produk sampai ke tangan kita itu melalui proses yang panjang. Dan kita akan mempelajarinya kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan info menarik dan materi perkuliahan meskipun nanti teman-teman sudah tidak kuliah dengan saya lagi. Nah, sub pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah akan membahas yang pertama, strategi pengembangan produk yang baru, gitu kan. Yang kedua adalah tahapan-tahapan pengembangan produk, dan yang ketiga adalah variasi dan inovasi teknologi yang itu memiliki peran penting dalam penciptaan satu produk. Nah, kita akan mulai dari desain. Desain itu apa sih? Desain adalah menerjemahkan persyaratan permintaan ke dalam satu bentuk yang sesuai dengan kehendak bagian produksi ataupun yang sesuai dengan kehendak dari para konsumen. Konsumen inginnya apa, diterjemahkan ke bagian produksi, lalu produksi menciptakan produknya. Lahirlah sebuah desain. Selanjutnya, desain merupakan salah satu kegiatan di Departemen Riset dan Pengembangan. Nah, Departemen Riset dan Pengembangan ini masih lingkup manajemen operasional, yang mana misalkan kegiatan-kegiatan ini berupa penciptaan produk nyata dari imajinasi, gitu ya. Jadi banyak startup, banyak perusahaan yang langkah awalnya itu kita berimajinasi dulu pengen produk apa, lalu diciptakan. Sehingga produk itu beneran bisa menjadi solusi ya untuk konsumen. Kemudian kemungkinan di masa depan apa yang terjadi sehingga sekarang banyak produk yang sangat inovatif yang itu bermanfaat bagi konsumen. Selanjutnya, fungsi desain itu sendiri terletak di antara fungsi pemasaran dan operasi. Gitu ya. Jadi kalau memasarkan itu bagian bagaimana mengajak konsumen untuk membeli ya, untuk mendapatkan manfaat dari produknya. Kalau operasional itu bagian teknis. Nah, desain ini memiliki hal yang penting agar konsumen dapat membeli. Sebagai produsen kita dapat menciptakan sesuatu yang inovatif, gitu ya. Nah, fungsi ini bertugas untuk menerjemahkan kebutuhan pasar, menerjemahkan kebutuhan konsumen yang ditentukan oleh bagian pemasaran ya, melalui riset pasar, melalui kuesioner ya, tanya jawab gitu kan. Dan kemudian oleh bagian operasional dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan kebutuhan pasar. Gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu produk. Yang pertama ya, yang perlu teman-teman ingat adalah globalisasi dan selera konsumen. Tiap negara, tiap benua ya, dan tiap daerah itu memiliki seleranya masing-masing ya. Meskipun kita sudah masuk ke globalisasi, namun ada sedikit perbedaan. Nah, lalu kemudian setelah globalisasi dan selera konsumen, lalu disegmentasi pasar ya. Untuk pasar Malaysia tipe mobilnya seperti ini, untuk pasar Indonesia seperti ini ya. Terus kemudian kondisi lokalnya seperti apa ya, sudah ada pesaing berapa gitu kan. Lalu teknologi yang akan dibenamkan seperti apa. Contoh konkretnya di sini misalkan teman-teman, meskipun Avanza dan Xenia itu ada di luar negeri ya, tapi speknya akan berbeda antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Afrika gitu ya. Mobil Avanza yang ada di Afrika ya, kalau lihat dari perjalanan ini globalisasi ya, mobil Avanza yang ada di Afrika itu diekspor dari Indonesia gitu ya. Namun Avanza yang dikirim ke Afrika itu karena segmentasinya berbeda, alamnya berbeda, di sana kan lebih rocky ya, di sana lebih batuan, lebih panas, itu memiliki spesifikasi yang berbeda juga, teknologinya juga berbeda meskipun sama namanya Avanza gitu ya. Jadi satu emblem, satu merek bisa jadi speknya berbeda di tiap negara. Nah, seperti itu contohnya dari implementasi dari globalisasi ini. Pada produk yang lainnya ada contoh lain, nanti kita akan bahas. Nah, perusahaan multinasional memiliki desain tersendiri nih dari negara yang dituju ya, agar desain yang dihasilkannya sesuai dengan kondisi pasar dan selera konsumen gitu kan.
Nah, usaha yang dilakukan untuk mendapatkan desain-desain tersebut, nah ini multinasional ya, Toyota multinasional, Honda, Coca-Cola, ya, McD gitu kan. Kalau kita lihat dari produk-produk multinasional itu pasti memiliki perbedaan di tiap negara, meskipun mereknya sama tapi ada yang beda-bedanya gitu. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan? Pertama, asosiasi riset. Jadi bagian kepala cabangnya itu di tiap negara masing-masing melakukan penelitian nih. Kira-kira di negara ini karakter konsumennya seperti apa. Lalu kemudian bekerja sama dengan lembaga riset pemerintah. Jadi pemerintah punya lembaga riset, ada LIPI, ya, ada Batan, ada Lapan, ada yang lain-lain. Nah, perusahaan internasional ini kerjasama untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen di negara itu. Lalu kemudian perusahaan desain perorangan, atau cara yang lainnya perusahaan mendesain sendiri, ya, mendesain sendiri dari internal perusahaan lalu menguji cobakannya di negara tersebut, gitu ya. Atau yang lain, cara yang lainnya melalui lembaga pendidikan. Misalkan Unilever kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pangan kampus tertentu menghasilkan satu merek atau menghasilkan satu rasa produk tertentu. Nah, ini merupakan cara-cara perusahaan multinasional melakukan riset pengembangan sehingga produknya sesuai dengan negara yang dibutuhkan, yang dituju. Nah, ini merupakan tahapan seleksi ya sebelum melepas desain ke pasar. Teman-teman bisa lihat nih di sini, kan? Jadi sebelum produk nyampe ke tangan kita, mau apapun produk itu, laptop, HP, ciki gitu kan, itu melalui proses yang sangat panjang. Jadi kalau kita berpikir konsumtif, kita hanya bisa beli-beli aja gitu ya. Tapi kalau kita berpikirnya produsen, menjadi seorang pengusaha, ini di depan saya ada produk laptop, ada produk kerajinan ini, gimana sih cara buatnya? Nah, itu harus bisa mengeluarkan sisi kreativitas kita. Dan langkahnya yang pertama adalah konsepsi. Konsepsi itu adalah mengonsep desain ya, atau imajinasi. Menggambar desain pola mobil, menggambar desain pola jam tangan, gitu ya, atau menggambar pola produk apapun. Pertamanya itu dimulai dari menggambar pola dulu atau mengkonsepsi dulu ya, atau dikonsep. Lalu setelah dikonsep ya, di ACC-kan ke atasan ya, atasan, kepala bagian operasional, HRD atau research and development. Di ACC nggak ada revisi nggak gitu ya. Kalau udah di ACC udah nggak ada revisi lagi, lalu dilaksanakan, dibuat prototipenya. Nah, prototipe itu adalah bahasa Indonesianya purwarupa ya. Jadi misalkan kalau kalian yang suka otomotif, biasanya di pameran otomotif itu ada prototipe mobil terbaru. Nah, prototipe itu mobilnya sudah jadi gitu ya, contohnya sudah jadi tapi belum diproduksi massal. Itu untuk ngetes pasar dulu. Nah, ngetes pasar itu adalah dibuatnya di pelaksanaan gitu ya. Nah, lalu kemudian diterjemahkan, artinya dibuat massal gitu kan, sampai ke praoperasional sudah siap atau belum dibuat massal gitu. Jadi dari konsepsi disetujui atau belum, revisi atau tidak, dibuat prototipenya, lalu kemudian diterjemahkan ulang, artinya dilihat kekurangannya apa aja. Lalu kalau sudah dibuat, diselesaikan, direvisi, itu baru praoperasional, artinya produk udah siap produksi massal di sini. Nah, pengembangan produk adalah upaya suatu perusahaan yang senantiasa untuk menciptakan produk baru gitu ya, karena perusahaan itu pasti harus buat produk baru, karena produknya kalau yang lama aja yang dibuat itu akan kalah dengan produk yang lainnya, karena sunatullahnya kan manusia itu kreatif ya gitu. Jadi dengan kreativitas itu harus diterjemahkan ke dalam bidang bisnis, ya pasti ingin membuat suatu hal yang baru kan gitu. Nah, memperbaiki dan memodifikasi produk lama agar dapat memenuhi tuntutan pasar dan selera pelanggan. Lalu kemudian produk baru sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Nah, di pengembangan yang produk kita lihat kalau di motor, di HP ya, di mobil ya, contohnya Avanza facelift 2015, Avanza 2016, 2017, 2021 kan beda tuh ya. Namanya Avanza tapi tiap tahun beda. Nah, ini yang dinamakan dengan pengembangan produk. HP juga sama kan, ada Redmi 10, 11
gitu kan. Nah, udah paham ya mungkin ya. Jadi pengembangan produk itu upaya suatu perusahaan untuk senantiasa menciptakan produk baru, memperbaiki dan memodifikasi gitu ya. Nah, ini penting nih. Lalu kalau produk baru apa? Nah, kalau produk baru itu fresh. Ya, sebagai produsen memodifikasi produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing. Ya, contohnya apa? Udah tahu kan? Ada X-Max ya, ada N-Max di Yamaha gitu kan. Di Honda ada PCX. Ya, meskipun beda konsepnya, tapi sebenarnya itu mereka saling mencontek basically-nya. Gitu ya. Nah, banyak yang melakukan hal-hal seperti itu di dalam persaingan. Jadi mencontek itu tidak langsung plek diterapkan, tapi diinovasi lagi sehingga semacam serupa tapi tak sama gitu. Nah itu kalau itu boleh. Kalau yang nggak boleh itu mencontek plek gitu. Paham ya? Jadi kalau pengembangan produk itu bisa jadi produk yang lama direnovasi, diinovasi ya. Kalau produk baru itu bisa jadi produk fresh, yang mana itu produk varian baru yang sumbernya itu bisa dari mana-mana. Bisa nyontek, dimodifikasi, atau bisa benar-benar mengembangkan produk baru dari hasil penelitian perusahaan masing-masing. Nah, dalam menciptakan produk baru gitu kan, pasti ada tantangannya yang biasanya dihadapi oleh perusahaan dalam pengembangan produk yang telah ada gitu kan. Nah, tantangan yang pertama, makin terbatasnya gagasan-gagasan tentang produk baru. Jadi produk baru itu emang semudah yang dipikirkan? Oh, ternyata tidak. Jadi ketika kemarin sudah menciptakan produk ini, sekarang produk ini, pada satu waktu kita bisa mentok nih, stuck. Oh, ini udah diciptain semua. Oh, ini produk udah inovatif semua gitu kan. Mau diinovasi kemana lagi nih? Ini udah mentok. Biasanya kayak gitu. Nah, tantangan pertama adalah ini. Terus selanjutnya, kondisi pasar yang terfragmentasi. Jadi kondisi pasar yang terfragmentasi itu adalah pasar itu sudah terbagi-bagi nih dengan merek pesaing, dengan preferensi pilihan ini, sehingga bisa jadi inovasi produk kita itu gagal karena pasar sudah memiliki preferensi tersendiri gitu. Nah, hambatan sosial dan peraturan pemerintah. Contohnya hambatan sosial itu adalah kalau tahun kemarin ya, hambatan sosial dan peraturan pemerintah itu misalkan perusahaan ingin menciptakan mobil listrik atau motor listrik, terkendala peraturan yang belum ada gitu kan. Menciptakan digital bank, peraturannya belum ada gitu kan tahun-tahun kemarin. Sekarang kan udah mulai banyak ya digital bank dan mobil listrik. Lalu kemudian tantangan selanjutnya adalah biaya pengembangan produk yang sangat tinggi setiap tahun. Jadi teman-teman yang paling boros ya di dalam perusahaan, bagian yang paling boros itu adalah bagian R&D namanya, R dan D, Research dan Development. Jadi penelitian dan pengembangan yang itu bagian itu tugasnya menciptakan produk baru. Nah, si bagian itu kan buat penelitian satu produk ini gagal, buat lagi gagal, buat lagi sampai sempurna itu kan butuh uang, dan itu ngambil dari keuntungan yang penjualan perusahaan dapatkan. Nah, bisa jadi bagian R&D ini ya biayanya itu atau costnya itu besar banget karena untuk menciptakan produk yang inovatif itu mahal ya, seperti halnya iPhone gitu kan. Itu kan untuk menciptakan inovasi model iPhone itu nggak gratis. Jadi perusahaan itu terus aja tiap hari punya target untuk gimana sih caranya untuk menginovasi iPhone dari 12 ke 13, dari 13 ke 14 nanti ya. Nah, terakhir usia produk yang tidak tahan lama. Jadi usia produk yang tidak tahan lama ini merupakan tantangan tersendiri nih. Misalkan Yamaha udah menciptakan produk yang baru, misalkan Yamaha Gear ya, dikiranya akan sukses, tapi ternyata Honda buat lagi kompetitornya. Jadi produknya itu akan tidak tahan lama karena pesaing juga membuat produk yang baru yang sama gitu ya. Nah, itu tantangannya. Nah, itu tantangan-tantangan yang dihadapin. Lalu kemudian tahapan-tahapan dalam pengembangan produk. Yang pertama adalah perancangan produk baru. Nah, ini mencakup semua kegiatan perencanaan dari produsen dan penyalur untuk menyesuaikan produknya dengan permintaan pasar dan menentukan susunan produk linknya. Gitu ya. Jadi, perencanaan produk baru ini mencakup semua kegiatan dari produsen gitu ya. Lini ini mau diciptakan produk baru apa ya,
laptop ini mau diciptakan produk apa. Misalkan di laptop itu kan linknya itu kan beda-beda. Ada laptop Chromebook yang murah gitu kan. Ada laptop consumer yang murah juga. Ada laptop ultrabook ya, ada laptop gaming gitu ya, ada laptop high performance gitu kan. Nah itu segmen itu beda-beda dan tiap perusahaan punya lini masing-masing ya. Asus misalkan untuk gaming ROG, di bawah ROG ada TUF Game gitu ya. Lalu Asus untuk yang ultrabook yang tipis ya, serinya itu adalah ZenBook. Di bawahnya lagi ada VivoBook gitu ya. Di bawahnya lagi ada Asus EPC kalau dulu ya, kayak gitu. Nah, adanya perencanaan produk baru ini akan mendorong perusahaan meningkatkan perolehan labanya atau paling tidak membuat laba menjadi stabil. Jadi ketika Asus misalkan menciptakan banyak banget lini produk mulai dari gaming yang harganya 90 juta sampai laptop yang paling murah 2 juta, itu tujuannya untuk mendapatkan laba yang maksimal karena semua lini dibuat oleh Asus itu. Lenovo juga sama, yang lain juga sama seperti itu. Lalu kemudian pengembangan gagasan ya, ini jelas tujuannya untuk dikembangkannya harus jelas dan apakah akan memodifikasi produk lama ya, membuat terobosan baru atau meniru pesaing. Nah, diawali oleh gagasan dulu. Lalu kemudian tahapan selanjutnya adalah penyaringan gagasan. Jadi gagasan yang udah banyak misalkan dari berbagai macam staff, misalkan staff A punya gagasan ini kan itu di brainstorming ya, artinya diskusi nih, focus group discussion. Staf kumpul rapat di sini untuk buat gagasan produk baru misalkan. Lalu dari gagasan itu disaring, ya tujuannya untuk menyaring gagasan. Jika buruk, nantinya gagasan akan dikembangkan agar lebih realistis. Lalu setelah dipilih nih yang paling baik, dikembangkan dan diuji konsepnya, dibuat produknya. Lalu langkah selanjutnya adalah dipikirkan juga strategi pemasarannya. Nah, tahapan ini merupakan tahapan perancangan pemasaran yang strategis untuk memperkenalkan produk ke pasaran. Nah, di tahapan ini nih, tahapan yang keempat, misalkan strategi pemasaran itu pas produk lagi dibuat tuh udah dipikirkan apakah mau pakai brand ambassador artis ABCD, apakah mau pakai model flash sale, soft launching, grand launching gitu ya. Nah, ini ada di strategi pemasaran. Lalu yang kelima, tahapan analisis bisnis. Nah, perusahaan juga harus memperkirakan nih biayanya berapa, labanya berapa, serta mengevaluasi manfaat suatu produk bagi perusahaannya. Gitu, manfaatnya apa? Dengan ngitung BEP. Gitu ya. Lalu yang tahapan keenam adalah pengembangan produk ya, mengubah konsep produk tersebut. Nah, bentuk fisik, hal ini akan menjawab pertanyaan apakah produk layak secara teknis. Gitu ya, di pengembangan produk ini. Meminta feedback dari konsumen lagi. Tahapan ketujuh, uji pemasaran. Produknya udah diberi nama lah, udah diberi kemasan, udah diberi program pemasarannya untuk pengujian dalam bentuk yang nyata. Ya, ini uji pemasaran ini biasanya yang limited edition itu. Ya. Nah, itu sebenarnya untuk uji pasar atau pakai cara lain misalkan ini terbatas untuk daerah ini. Nah, itu sebenarnya lagi nguji pasar, apakah laku atau enggak gitu. Nah, lalu baru yang terakhir ada komersialisasi. Nah, uji pasar yang memberikan cukup informasi dan sukses, lalu produknya dibuat massal nantinya. Pada akhirnya produk itu bisa dijual komersialisasi. Ya, sudah siap dijual ke pasaran. Pengembangan produk yang tadi ya, mulai dari pengembangan gagasan, penyaringan gagasan yang udah ada disaring, menghasilkan satu atau dua gagasan, lalu diuji konsepnya, lalu dibuat produknya, dikembangkan, dianalisis bisnisnya, visibilitasnya, studi kelayakannya, terus dirancang juga strategi pemasarannya mau kayak gimana strateginya gitu kan. Lalu diuji gitu ya. Diuji pasar itu dicoba di test the water ya, bahasa politiknya itu. Produknya dijual dulu terbatas, lihat respon pasar, lalu kalau berhasil ya pengenalan pasar, dikomersialisasi, grand launching. Oke. Nah, ini alat-alat yang biasanya digunakan dalam mengembangkan produk. Ya. Kita di operasional dasar ini hanya perkenalan aja, analisis faktor. Nah, analisis ini dapat digunakan untuk menggunakan hubungan-hubungan kovarian antara beberapa variabel. Nah, ini analisis faktor ini penelitian ya. Kayak skripsi gitu ya. Kalau dalam bisnis juga ada penelitian ini. Nah, analisis cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik ya. Jadi karakteristik di daerah ini itu namanya uji cluster yang kemudian itu
bermanfaat untuk menciptakan produk khusus untuk daerah tertentu. Nah, ada multidimensional scaling ya. Ini memberikan informasi tentang hubungan yang ada antar objek ketika dimensi-dimensi evaluasi yang penting yang tidak diketahui. Nah, misalkan melalui peramalan ya, Markov chain, peramalan kemarin sudah dibahas, Markov chain mungkin nanti akan dibahas, yang mana ini penelitian juga. Lalu ada produk life cycle, mulai dari tahap pengembangan, pengenalan produk, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan produk. Ya, pembahasan lengkap tentang produk life cycle bisa klik link di atas. Nah, ini secara singkat grafiknya. Oke, tahap pengembangan sampai ke tahap penurunan itu silahkan teman-teman lihat dan pelajari di link yang sudah saya siapkan ya. Nah, ini tahapan-tahapannya saya bahas singkat. Di tahap pengenalan ya, karakteristik di sini. Nah, ini tahapan-tahapannya saya bahas sepintas. Di sini ada nomor, ada karakteristik, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5 gitu ya. Ini tahapan ini adalah tahap pengenalan sampai ke tahap penurunan artinya ya. Di tahap pengenalan penjualan belum ada ya, maklum kan masih di pengenalan pasar, ngiklan kayak gitu ya. Lalu labanya juga belum ada ya, karena ini tahap baru mengenalkan produk ya, baru mengenalkan produk ini tuh apa sih gitu ya. Lalu arus kas pasti negatif karena uang tersedot oleh iklan gitu kan. Langganan belum ada, pesaing belum ada karena memang produknya benar-benar baru. Fokus strategis perluasan kapasitas produk. Artinya di awal-awal pengenalan produk itu fokusnya ke bagaimana produk ini bisa tersebar informasinya, orang banyak yang beli dan bisa menciptakan gudang atau pabrik baru lah gitu ya. Nah, biaya pemasaran belum ada ya. Yang besar adalah biaya operasional karena menciptakan produk itu kan mahal gitu. Lalu ada titik berat pemasaran yaitu pengembangan produk, harga belum menentukan gitu ya. Artinya harga di sini masih bisa naik turun, lihat konsumen seperti apa responnya. Lalu yang terakhir ada produk ya, produknya produk dasar gitu ya. Artinya produk di pas pengenalan ini bisa jadi ada yang salah, bisa jadi ada yang rusak gitu ya. Biasanya kan kalau produk-produk yang baru di launching, apakah software atau mobil, kalau yang edisi pertama itu kan suka banyak yang error ya atau ada kendala. Nah, itu diperbaiki di fase-fase selanjutnya, disempurnakan di referensi atau di diferensiasi dan lain sebagainya. Nah, penyebab produk memiliki siklus hidup, yang pertama produk memiliki umur terbatas ya, pastinya ya, manusia punya umur, produk juga apalagi kan gitu. Produk yang kemarin inovatif belum tentu sekarang tidak. Salah. Produk yang kemarin inovatif belum tentu sekarang inovatif. Ada pesaing baru, ada model teknologi baru ya. Teknologi 3G dulu 10 tahun yang lalu itu sangat inovatif, bisa video call. Nah, sekarang 3G udah loncat ke 5G kan, udah ketinggalan zaman. Nah, penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda. Nah, dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Nah, tantangan itu ada pesaing ya, kompetitor yang semakin kompetitif. Lalu selanjutnya ada laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk gitu ya. Nah, laba naik turun itu ketika pas kematangan labanya naik, ternyata ada pesaing jadi turun gitu kan. Nah, ini adalah penyebab memiliki siklus hidup produk. Nah, produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personel yang berbeda dalam tiap tahapan siklus produk. Jadi produk itu kan punya 5 siklus gitu ya, dari pengenalan ya, kematangan sampai ke penurunan. Itu strategi marketingnya berbeda, strategi promonya berbeda, dan dari situ harusnya perusahaan akan berpikir apakah produk nantinya akan mempertahankan terus yang ini atau buat produk baru. Nah, itu kenapa sih produk itu memiliki siklus hidup produk. Simpelnya, filosofisnya, manusia juga punya umur, apalagi produk gitu ya, yang diciptakan oleh manusia. Nah, pengembangan produk baru yang pertama adalah produk yang benar-benar inovatif dan unik ya. Biasanya ini dari kompetitor ya, atau menciptakan sendiri, tadi sudah dibahas. Lalu yang kedua adalah produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang sudah ada gitu ya. Biasanya perusahaan mendiscontinue varian yang sudah nggak laku lalu menciptakan produk baru. Lalu yang ketiga adalah produk imitasi. Nah, produk imitasi ini adalah produk yang baru bagi perusahaan tapi di pasar bukan merupakan produk baru. Contohnya adalah rokok mild gitu ya. Rokok mild itu kan
baru ya, tapi bukan yang terbaru di perusahaan itu. Udah banyak, tapi perusahaan melakukan imitating, ditambahkan inovasi sedikit. Nah, faktor yang menunjang pengembangan produk baru, kemajuan teknologi ya. Sekarang teknologi Internet of Things, kecerdasan buatan gitu kan, sudah sangat berkembang. Perubahan dalam kebutuhan konsumen, melakukan riset pengembangan gitu ya. Lalu daur hidup produk yang semakin pendek ya, artinya sekarang perusahaan itu dalam menciptakan produk, kok produk itu cepat nggak laku ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena perusahaan cepat banyak punya pesaing juga. Nah, faktornya dari situ. Nah, produk yang semakin pendek daur hidupnya, semakin meningkatnya persaingan pasar yang sekarang sudah internasionalisasi ya. Gitu. Jadi, ini yang menyebabkan pengembangan produk baru harus dilakukan. Kenapa perusahaan harus menciptakan produk baru terus? Gitu ya. Karena ketiga faktor ini. Faktor kemajuan teknologi, masa sih perusahaan diam aja pakai teknologi? UMKM masa sih diam aja nggak pakai teknologi digital marketing ya, pakai Canva buat mendesain di sosmed gitu kan? Masa sih gitu kan? Kan tujuan kita berbisnis untuk ningkatin laba gitu kan. Jadi yang UMKM misalkan harus semangat nih gitu kan. Lalu perubahan kebutuhan konsumen, sekarang kebutuhan konsumen kan cepat banget berubahnya ya, ada tren ini, beli yang ini gitu kan. Lalu kemudian daur hidup produk semakin pendek ya, betul, karena banyak pesaing juga, apalagi sekarang sudah persaingan internasional ya. Kita buat produk lokal ternyata diplagiat sama diimitasi sama Cina, yang Cinanya jualan ke sini, kitanya jadi bangkrut. Nah, jangan sampai kayak gitu. Caranya supaya kita nggak bangkrut ya terus mendevelop inovasi produk baru seperti itu. Nah, faktor penghambatnya adalah makin tingginya biaya modal gitu kan, peraturan pemerintah yang kadang suka berlawanan gitu kan. Kita mau menciptakan produk baru ini, ternyata undang-undangnya belum ada, misalkan gitu. Nah, biaya tenaga kerja yang mahal gitu kan, apalagi sekarang ada perlambatan pertumbuhan karena COVID gitu, jadi tantangan juga. Lalu ada pemusatan perhatian pada laba jangka pendek, kurangnya perhatian manajemen pada produk baru yang tercermin dari riset pemasaran yang tidak memadai dan kekurangan strategi produk baru. Artinya di sini banyak perusahaan yang agak ngasal nih ngiklannya. Jadi produknya padahal baru bagus, tapi strategi iklannya salah, milih artisnya salah gitu kan. Strategi iklannya salah ya. Tujuan iklannya adalah anak muda, tapi ngiklaninnya di TV kan salah, bener nggak? Padahal ngiklanin di TV kan mahal banget, miliaran ya, untuk beberapa detik juga. Padahal yang ditujunya adalah anak muda yang itu concernnya ke YouTube gitu. Nah, itu keliru. Nah, ini jadi masalah juga. Lalu ketakutan bahwa produk baru akan mengalahkan produk yang sudah ada. Nah, ini biasanya sering banget ditemukan di perusahaan apapun. Jadi perusahaan itu nggak mau buat produk baru, nanti yang lamanya nggak laku. Nah, ini kayak gini nih akan jadi bumerang sendiri nanti ke depan. Ternyata produk barunya nggak dibuatnya malah oleh pesaingnya yang sukses gitu. Jadi ini nanti akan dibahas lebih lanjut di strategi ya, manajemen strategi. Tapi yang jelas kita jangan sampai takut dengan dibuatnya produk baru oleh perusahaan kita, justru akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan kita. Nah, ini contoh produk yang dikembangkan khusus untuk pasar Indonesia melalui tahapan-tahapan desain pengembangan produk yang saat ini telah dijelaskan, yaitu adalah burger McD ya. Contohnya burger McD rasa rendang gitu ya, burger rasa rendang spesial ya. Nah, ini contoh pengembangan produk McD, yang mana McD ini adalah perusahaan internasional tapi mereka lihat potensi lokal. Ini melalui tahapan-tahapan yang tadi, dan ini contohnya. Ya, McD ada banyak banget kan yang rasa keindonesiaan, mulai dari burger rendang ya, ada soda gembira, ya ada putu ayu, terus kemarin McD dan BTS. Nah, ini contohnya. Silakan teman-teman jika ada contoh produk yang lain menurut teman-teman produknya inovatif dan sesuai dengan kearifan lokal Indonesia, komentar di bawah kira-kira produknya apa aja nih yang menurut teman-teman ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi. Silahkan komentar di bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.